Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulallahi bil huda wa dini bil haq liyudhiru 'alal ladina kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Majelis kali ini kami akan membahas sebuah ayat kandungan surat An-Nisa ayat 59 yang paling banyak digunakan atau diterapkan dalam kehidupan seseorang muslim dalam istilah ulil amri. Secara makna kalimat tersebut kerap diterjemahkan sebagai pemimpin atau pemegang kekuasaan. Selengkapnya bunyi surat An-Nisa ayat 59, yaitu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dalika khairu wa ahsanu takwila. Nah, semoga kita akan mengkaji sepenuhnya dalam ulil amri minkum itu dan kalian semua harus memahami istilah ulil amri dalam kitab tafsir At-Tabari, tulisan ulama besar Abu Ja'far Muhammad bin Ja'far At-Tabari, diartikan berbeda oleh beberapa kelompok ahli takwil. Satu kelompok ulama menafsirkan ulil amri sama dengan umara. Sebagian lain menafsirkan bahwa yang dimaksud ulil amri adalah ahli fikih atau orang yang memiliki ilmu pengetahuan dalam pemahaman. Tafsir dari ulama lain menyebutkan ulil amri adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Di sisi lain, seorang ulama bernama Imam Al-Mawardi dalam kitab tafsirnya jilid 1 halaman 499 sampai 500 menjabarkan bahwa ulil amri memiliki 4 makna, yaitu 1 umara atau pemimpin yang konotasinya untuk pemimpin dunia, 2 ulama dan fuqaha. Ini merujuk pada pendapat dari Jabir bin Abdullah, Al-Hasan, dan Abi Al-Aliyah. 3 sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yang ini adalah pendapat atau tafsir dari Mujahid. 4 sahabat Rasulullah SAW, yang dimaksud 2 orang, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ini adalah tafsir yang berasal dari Ikrimah. Dalam kitab Ahkam Al-Quran, Ibnu Al-Arabi berkata, yang benar
dalam pandangan saya adalah ulil amri itu umarok dan ulama semuanya. Ahkam Al-Quran juz 1 halaman 452, dan masih banyak tafsiran dan yang lain dari kalimat ulil amri yang menjadi pendapat ulama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan. Monggo. Pertanyaannya, di dalam ayat 59 dari surat An-Nisa yang berbunyi ati'uha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, dan mohon penjelasannya ulil amri minkum ini yang dimaksud siapa? Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Tadi kami sudah menerangkan, mengambil referensi dari para mufassirin atau dari perawi-perawi. Dan sekarang mari kita kaji dengan pertanyaan tadi, yang dimaksud ulil amri itu siapa? Nama ulil amri ini disandingkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat ini kan tidak putus. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati'u waha wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul dan ulil amri minkum. Kalau kita akan memahami ulil amri minkum ini dari beberapa kitab tafsir, itu semuanya tidak ada yang sama. Perbedaan ini akan muncul nanti. Jadi perbedaan dari pendapat dari ulama-ulama itu pun berbeda-beda. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwa nama ulil amri itu disandingkan kepada nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas secara ilmiah. Karena apa? Karena manusia ini mempunyai dua dalil. Satu dalil akli, yaitu akal. Dua dalil nakli, yaitu bentuknya, rupanya, tulisan itu. Ya Al-Quran dan hadis. Kalau kita mendengar dari tafsir-tafsir yang ada, itu sangat membingungkan, kita berhenti saja. Kita memakai dalil yang satu, yaitu dalil akli, dalil akal. Misalnya dari beberapa kitab tafsir untuk menafsirkan ulil amri ini, semuanya berbeda-beda. Jumlahnya ratusan kitab. Itu akal belum bisa menerima, maka kitab itu harus ditutup. Karena akal belum bisa menerima. Lah, untuk memahami ulil amri, kita pakai standar logika untuk menuju ke sana. Artinya kita mau tidak mau harus berpikir yang jernih bahwa itu ayat bersangkutan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat itu kan merupakan wahyu, firman Allah. Jadi tak seorang pun yang memahami ayat Al-Quran kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya sederhana,
apakah Rasulullah itu ketika menerima wahyu yang berupa ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, apakah tidak menerangkan ulil amri minkumnya ini? Saya kasih analogi. Misalnya Rasulullah mendapat wahyu itu. Ketika Rasul menerangkan kepada, memberitahu kepada umat, ini loh, aku mendapatkan wahyu yang bunyinya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian ada umat yang bertanya, wahai Rasulullah, yang dimaksud ulil amri itu siapa? 100% Rasulullah telah menjabarkan semuanya. Karena kalau melihat teksnya, itu ulil amri disandingkan kepada nama Rasul. Itu kan ada atiullaha wa atiu ar-rasul. Kalimatnya Rasul ada alif lamnya. Ar-rasul. Berarti yang dimaksud Rasul yaitulah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Rasul-Rasul yang misalnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim atau siapa sajalah. Bukan. Yang dimaksud Nabi Muhammad Rasul ini. Karena ada alnya. Nah, ulil amri ini disandingkan. Itu kan ada wawunya. Wa ulil amri, kan gitu. Wawunya ini wawu aktof. Dan sudah ulil amrinya tidak usah pakai alif lam karena disandingkan kepada Rasul. Nah, maka juga pilihan orang-orang itu, ulil amri, tidak boleh gebiah. Sekarang ini malah di YouTube populer, ulil amri itu guru kita. Atau ada yang mengatakan ulil amri ini seorang mursyid. Ya ulil amri ini orang yang berpengetahuan betul, orang berpengetahuan tinggi. Ulil amri ini ya ulul albab itu. Orang yang berpengetahuan tinggi. Dan ulil amri ini maksum. Bukan orang sembarangan. Lah, Rasulullah kan maksum. Masa guru atau kiai-kiai atau mursyid-mursyid yang tidak jelas namanya disandingkan namanya kepada Rasulullah, ini kan tidak mungkin. Sekarang banyak ini baru ngetop-ngetop dia mengatakan taatlah kepada Allah, maka kita belajar ma'rifat Allah. Ma'rifat Allah harus dahulukan. Sebelum mengenal agama harus mengenal Allah dulu. Awaluddin ma'rifatullah. Gitu-gitu aja itu. Sekarang banyak itu. Harus sebelum beragama harus mengenal Allah. Artinya taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Itu sudah jelas kan? Allah dan Rasulnya itu sudah jelas. Ulil amri ini yang menjadi perselisihan. Kita berpikir sangat sederhana saja. Rasulullah itu jelas sudah menerangkan karena wahyu ini itu berkaitan dengan kepemimpinan. Kalau ayat berkaitan dengan kepemimpinan, pasti sudah dijabarkan kepada Rasulnya. Semua ayat yang mengenai kepemimpinan untuk kepentingan umat sudah dijabarkan. Kalau sekarang menafsirkan sendiri-sendiri, ya maka bersiap-siaplah saja. Bahwa orang yang menafsirkan Al-Quran menurut utak dewe, ya siap-siap weh menuju ke neraka. Karena sudah mempunyai stempel neraka dia. Sekarang banyak sekali ini. Dengan bangganya dia seakan-akan benar. Semuanya salah.
ternyata dia tidak memahami ulil amri. Ulil amri dikatakan ya guru kita. Bahkan kalau mau masuk grupnya berbaiat. Ini kan lucu ini. Ini ngawur namanya. Setidaknya merujuk kepada hadis-hadis yang tentunya yang mutawatir. Banyak tafsir-tafsir yang mengenai ulil amri. Ya standarnya begitu-begitu saja. Tetapi manusia kan masih mempunyai dalil yang kuat, yaitu dalil akli. Dalil akli ini fungsinya ya untuk meluruskan tulisan-tulisan yang ada pada kitab-kitab itu. Selain Al-Quran. Hadis saja bisa diragukan ya. Ini hadis sahih atau hadis mutawatir, atau mursal, atau maudhu, atau do'ef. Tapi kalau Al-Quran kan tidak. Bukan Al-Quran yang salah, tapi orang-orang yang memahami Al-Quran itulah yang tidak mengena. Al-Quran sendiri telah mengatakan tidak bisa memahami Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, orang-orang yang disucikan ini, inilah yang bisa memahami Al-Quran. Inilah wakil-wakil Nabi. Setiap Rasul itu mempunyai wakil. Semuanya, semua Rasul. Dan Nabi Muhammad ini juga mempunyai wakil. Artinya ada mata rantainya secara estafet yang memegang risalahnya Rasulullah itu sampai hari kiamat. Ini Rasulullah bertanggung jawab sepenuhnya. Tidak seperti yang dituduh pada umatnya ini. Seenak wedeli dewi kan. Bahwa Rasulullah itu tidak meninggalkan pesan. Rasulullah itu tidak menjabarkan wahyu yang diterima. Kalau ulil amri ini sudah berbeda-beda penafsiran, sudah berbeda-beda pandangan, itu artinya Rasulullah tidak menerangkan. Kan tidak mungkin ini. Nah, mestinya kalau manusia yang mempunyai penalaran, mempunyai otak yang cerdas, tidak terburu-buru dia mengangkat seorang guru menjadi ulil amri atau mengangkat seseorang menjadi ulil amri. Karena ulil amri itu maksum itu. Ulil amri itu yang menerangkan Al-Quran itu. Setelah Rasulullah tiada. Itu ulil amri. Bukan ulil amri itu bukan umaro. Bahkan sekarang enak aja ulil amri itu lurah sampai presiden. Itu orangnya maksum ulil amri itu. Orang yang akan mendampingi Al-Quran, yang akan mengemban risalah Rasulullah. Menjadi mata rantainya. Rujukan kepada umat Rasulullah. Itulah ulil amri. Maka di situ dikatakan ulil amri minkum, dari masa ke masa, zaman ke zaman. Dialah yang menerangkan Al-Quran, bukan menafsir Al-Quran. Bukankah yang menerangkan Al-Quran itu orang yang disucikan. La yamassuhu ilal mutahharun. Lah, mutahharun itulah ulil amri. Jelas kan ini kan? Makanya kalau ada orang dari awalnya itu sudah menggebu-gebu bahwa kita harus bermakrifat. Kalau belum bermakrifat, Islamnya batal. Belum mengenal agama, syariat didahulukan. Ini kayaknya orang-orang itu stres kayaknya. Karena apa? Kalau saya mendengarkan, ketika dia memahami kalimat ulil amri, dia tidak benar. Ulil amri itu dianggap gurunya dia. Tidak ada namanya. Bukankah ulil amri ini sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW?
Rasulullah ini bukan manusia biasa. Rasulullah ini adalah pembawa panji kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah dia sedetik pun lalai. Karena Rasulullah ini adalah sebagai manusia biasa wujudnya akan mengalami kesirnaan, yaitulah kematian. Tetapi risalah yang dibawa dari Allah itu kan selalu mengikuti umat. Kalau tidak ada wakil, ini rasanya tidak mungkin kan? Barangkali begini, ya Rasul, nanti setelah kamu tiada, umat terus merujuknya kepada siapa? Terserahlah, cari sendiri-sendiri, apa begitu? Ini mustahil kan? Apalagi turunnya ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya Rasulullah, yang dimaksud ulil amri itu siapa? Ya terserah kamu dah nanti siapa. Angkat sendiri-sendiri. Ini tidak masuk akal. Bukankah setelah saya jabarkan tadi sedikit uraian dari perawi-perawi dan kitab tafsir yang ya adanya itu saja. Bahasa anak-anak gaul nih, empieng. Karena pemahamannya tidak mengena, direkayasa dengan otaknya sendiri. Rasulullah dibodohi nih. Dari umatnya sendiri. Bukankah setiap ayat sudah dijabarkan Rasulullah? Itu kok mengada-ngada? Misalnya ulil amri itu ya Umar, ya dari lurah sampai presiden. Itu namanya disandingkan oleh Nabi. Artinya orang itu maksum. Ulil amri ini maksum. Ulil amri ini mata rantainya Rasulullah untuk menjaga umat Rasulullah dan menerangkan Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu suci, maka orangnya juga suci. Kalimat ulil amri ini disalahpahami. Setiap kepala menafsirkan ulil amri berbeda-beda. Kalau saya tidak tanya kepada Rasulullah, lah kita kan sudah tidak sezaman. Nah, cari itu tulisan-tulisan yang asli. Bukankah masa kita kepada Rasulullah sudah lama sekali? 1445 Hijriah ya? Kan sudah lama sekali. Dalam waktu yang begitu lama, ini ada pemenggalan-pemenggalan atau ada namanya yang artinya untuk kepentingan politik. Jadi manusia ini menghalalkan segala macam cara. Bukankah musuh Rasulullah juga banyak? Bagaimana Rasulullah setelah tiada? Nasib ahlul baitnya. Ahlul bait ini manusia yang disucikan. Di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali yang mengatakan ahlul bait Nabi ini manusia yang disucikan. Bagaimana setelah ditinggal wafat Nabi? Mengalami intimidasi, disiksa, dibunuh bahkan. Karena musuh Nabi pun banyak. Dan musuh Nabi ini bukan orang-orang goblok. Orang-orang canggih. Karena apa? Orang-orang yang mencintai dunia itu canggih-canggih. Dengan tipu dayanya.
Jadi orang-orang itu yang suka dunia, terus masuk ke dalam politik, itu tidak ada kalimat, tidak ada nama nabi, tidak ada. Semuanya dimusnahkan. Kalau bisa dihancurkan. Bahkan Islam sendiri diadu domba, dirajang. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu, berpeganglah teguhlah kamu. Bihablillahi, dengan tali Allah. Nah, tali Allah ini dipahami tambang atau itu kawat atau seling. Bihablillahi artinya ini penyambung. Penyambung. Penyambung apa? Penyambung manusia yang nongkrong di muka bumi ini kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Itu ada penyambungnya. Nah, inilah namanya habl. Bentuknya manusia. Ya ulil amri itu bentuknya. Ya Mutahharun itu bentuknya. Nanti kalau ada pertanyaan, lah ulil amri, Mutahharun, dan habl itu namanya siapa saja? Sebagai wakil Rasulullah SAW ini, mata rantainya, pendamping Al-Quran. Nanti akan kami wadi atau kami kupas sampai mendetail. Suka tidak suka harus mendengarkan dan menerima. Karena itu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Rasulullah SAW kepada umatnya. Insya Allah pertemuan kali ini kami akhiri sampai segini dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.